Halo, assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rilasnan dalam bahasan kita yakni protein. Nah, pada materi SMA kita telah mengetahui bahwa pengertian dasar dari protein adalah molekul yang membangun tubuh. Namun tahukah kita sebenarnya apa makna protein sebagai molekul pembangun tubuh? Nah, pada video kali ini kita akan mengungkap sebenarnya peran-peran protein itu apa. Protein itu seperti bagaimana dan kapan saja kita membutuhkan protein. Namun kita akan membahas secara umum saja karena ini masih permulaan sebagai dasar-dasar biologi. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai protein, kita harus mengetahui definisi dasar dari protein, di mana pada tingkat SMA kita mengetahui bahwa protein merupakan molekul pembangun tubuh. Namun sebenarnya apa makna dari molekul pembangun tubuh? Nah, di sini kita memiliki dua kata kunci. Yang pertama adalah pembangun, molekul pembangun, kemudian ada kata tubuh. Yang pertama terkait molekul pembangun. Jadi, protein ini akan kita temui di seluruh bentuk kehidupan, mulai dari bakteri, protozoa, bahkan sampai kehidupan makro. Contohnya saja seperti tumbuhan, hewan, manusia, semuanya pasti membutuhkan protein dan pasti protein berperan penting di dalam proses-proses biokimiawinya. Kemudian makna dari tubuh, di mana dalam semua proses biokimiawi dalam tubuh makhluk hidup pasti melibatkan protein. Baik itu untuk peredaran darah contohnya, atau untuk bernafas, untuk pertukaran oksigen, pertukaran gas, pH dalam tubuh, semuanya pasti akan melibatkan yang namanya protein. Nah, protein ini merupakan salah satu polimer di mana tentunya akan tersusun oleh banyak monomer. Dan monomer dari protein kita sebut dengan asam amino. Di mana secara umum asam amino ini terbagi atas 20 jenis. Di antara 20 jenis ini ada yang dapat disintesis oleh tubuh, ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Sehingga kita mengenal ada dua istilah. Yang pertama adalah asam amino esensial dan asam amino non esensial. Perbedaannya adalah pada kata esensial, di mana kata esensial ini bermakna dibutuhkan. Artinya, jenis-jenis asam amino yang esensial ini kita butuhkan dari makanan-makanan kita, dari nutrisi luar, karena tubuh tidak dapat memproduksi. Asam amino karena tubuh tidak memproduksi jenis asam amino esensial, maka kita membutuhkan dari nutrisinya. Dari nutrisi yang kita makan sehari-hari, contohnya dari kacang-kacangan, atau dari telur, atau daging, ikan, dan lain-lain. Nah, ada 9 jenis dari asam amino esensial. Hanya 9, dari 20 hanya 9. Yang pertama adalah leusin, kemudian jadi ini ke-9 jenis asam amino
yang kita di tubuh kita tidak dapat diproduksi, sehingga kita membutuhkan dari sumber-sumber luar. Yang pertama adalah leusin, kemudian ada isoleusin, artinya mirip dengan leusin namun berbeda dari segi struktural kimiawi. Kemudian ada lisin, ada metionin yang nanti umumnya akan kita dapatkan pada materi genetika molekuler. Kemudian ada triptofan, tirosin, histidin, valin, dan fenilalanin. Oke, kemudian kita berpindah kepada struktur protein, di mana struktur paling dasar dari protein adalah asam amino. Di sini saya memiliki struktur kimiawi dari asam amino. Jadi dengan C chiral atau C pusat yang memiliki gugus hidrogen, kemudian ada gugus karboksil, dan di satu sisi gugus amina. Kemudian ada satu simbol yakni R, di mana gugus yang melekat pada satu lengan C chiral ini nantinya akan menjadi pembeda antara satu jenis asam amino dan asam amino lainnya. Kemudian ikatan antara asam amino ini nantinya akan mengeluarkan air atau seperti pada prinsip dasar polimerisasi, ada reaksi hidrolisasi atau dehidrasi. Kemudian ikatan pada protein itu sendiri dinamakan khusus, yakni ikatan peptida. Oleh karena itu, ketika banyak asam amino yang saling berikatan, terkadang protein tidak disebut protein secara langsung, namun dengan penyebutan lain yakni polipeptida, yang artinya banyak peptida-peptida. Kemudian yang terakhir mengenai wujud dari protein, di mana protein merupakan nama generik dari suatu molekul yang memiliki banyak wujud, yang nantinya juga memiliki nama-nama yang berbeda pada setiap wujudnya. Dalam tubuh kita terdapat 8 fungsi atau 8 wujud dari protein. Yang pertama, protein sebagai enzim. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa enzim ini merupakan biokatalisator yang nantinya akan mempercepat reaksi-reaksi kimiawi di dalam tubuh kita dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Nah, bayangkan ketika tidak ada enzim, maka suatu proses biokimia dalam tubuh akan terhambat ataupun akan menjadi sangat lama, dikarenakan energi yang dibutuhkan untuk menginisiasi proses tersebut akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah menyimpan energi atau asam amino. Contohnya pada kasein yang ada di susu, yang merupakan cadangan asam amino yang nantinya bisa diberikan kepada anak yang masih membutuhkan asupan asam amino. Kemudian juga seperti pada telur, yang tentunya pada saat proses embriologis dari hewan ini membutuhkan protein-protein. Dan tentu untuk membuat suatu protein kita membutuhkan monomer, yang dimana monomernya adalah asam amino, dan asam amino ini disimpan. Contohnya pada 2 hal tadi. Kemudian wujud ketiga adalah sebagai hormon. Jadi hormon kita pada dasarnya adalah protein, contohnya seperti glukagon yang kita bahas pada materi karbohidrat, dan juga insulin yang nantinya amat berperan dalam mengontrol kadar gula di dalam darah kita maupun dalam otot. Selanjutnya protein dalam bentuk kontraktil. Nah, di otot kita ketika kita melihat secara molekuler maupun di banyak tempat nantinya di sel-sel kita, terdapat protein-protein kontraktil yang kita sebut dengan miosin dan aktin, atau aktin dan miosin. Mereka ini nanti akan berperan penting pada perpindahan dalam relaksasi dan kontraksi pada bagian-bagian tertentu. Selanjutnya, protein dalam wujud defensif. Dalam wujud defensif, protein contohnya adalah imunoglobin atau biasa awamnya kita sebut dengan antibodi. Antibodi merupakan bentuk dari protein. Selanjutnya, protein sebagai transport. Kita biasa menemukan pada darah misalnya ada protein hem. Pada hemoglobin ada hem di sana. Hem merupakan protein yang mentransport oksigen dan karbon dioksida dari satu sel ke sel yang lainnya. Bentuk lain dari protein transport ini terdapat pada membran sel. Terkadang ada protein yang misalnya untuk pompa natrium dan kalium juga termasuk dari protein transport. Kemudian protein reseptor, ini yang sedang booming-boomingnya, salah satu contohnya adalah ACE2 atau angiotensin converting enzyme, di mana reseptor ini merupakan seperti sensor pengenal
contohnya pada permukaan sel, di mana reseptor ini akan bekerja secara spesifik pada molekul-molekul tertentu, entah molekul tersebut dapat masuk ke sel atau tidak. Yang terakhir adalah protein secara struktural. Nah, ini biasanya pada produk-produk kecantikan, misalnya adalah kolagen, kemudian ada protein elastin yang pada kulit kita amat penting dalam menjaga integritas dari sel dan juga berperan dalam jaringan ikat, menyebabkan jaringan yang istilahnya mengikat satu sama lain, yakni protein struktural. Nah, demikian materi kita mengenai protein. Jadi ini masih pengantar, kita belum masuk secara detail mengenai masing-masing wujud protein dan juga sintesis de novo dari maupun hal-hal yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut di dalam materi biokimia. Saya rasa sedemikian untuk video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.